Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam mata kuliah teori sosial dengan materi teori fenomenologi oleh Edmund Husserl dan Albert Scott. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinda Yuramawati dengan NIM 51221966 beserta teman saya yaitu Abdul Hadi dengan NIM 51221964. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya yaitu Abdul Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hadi dari kelompok 5 yang akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Teori Fenomenologi Edmund Husserl dan Albert Scott. Pertama-tama saya di sini akan menjelaskan apa itu fenomenologi. Fenomenologi adalah suatu pendekatan dalam filsafat dan metodologi penelitian yang berfokus pada pemahaman langsung terhadap fenomena atau pengalaman manusia. Fenomenologi mempelajari dan menganalisis pengalaman subjektif manusia tanpa terikat oleh interpretasi teoritis atau pengetahuan sebelumnya. Teori fenomenologi. Ada dua arah utama pemikiran fenomenologis, yaitu fenomenologi transendental yang dijelaskan dalam karya Edmund Husserl dan fenomenologi sosial yang dijelaskan oleh Albert Scott. Menurut kedua sketsa tersebut atau Husserl dan Scott, kajian komunikasi memiliki tiga kesamaan, yaitu yang pertama adalah prinsip dan mendasar fenomenologi, jelas terkait dengan idealisme Jerman, ialah bahwa pengetahuan tidak ditemukan dalam pengalaman eksternal, tetapi dalam kesadaran setiap individu. Yang kedua ialah makna. Makna adalah turunan dari kemungkinan suatu objek atau pengalaman tertentu dalam kehidupan pribadi. Pada dasarnya, makna yang diperoleh dari suatu objek atau pengalaman bergantung pada latar belakang individu dan peristiwa kehidupan tertentu. Yang ketiga, ahli fenomenologi percaya bahwa dunia dialami dan makna dibangun melalui bahasa. Ketiga landasan fenomenologis memiliki kepentingan yang berbeda-beda tergantung pada aliran pemikiran fenomenologis mana yang sedang dibahas. Adapun beberapa varian dari tradisi fenomenologi. Yang pertama ada fenomena klasik. Percaya pada kebenaran hanya bisa didapatkan melalui pengarahan pengalaman. Artinya hanya mempercayai suatu kebenaran dari sudut pandang sendiri atau objektif. Yang kedua ada fenomenologi persepsi, yakni percaya pada suatu kebenaran bisa didapatkan dari sudut pandang yang berbeda-beda, tidak hanya membatasi fenomenologi pada objektivitas atau bisa dikatakan lebih subjektif. Yang ketiga ada fenomenologi hermeneutik, yakni percaya pada suatu kebenaran yang ditinjau baik dari aspek objektivitas maupun subjektivitas dan juga disertai dengan analisis guna menarik suatu kesimpulan. Berikutnya kita membahas tentang konsep dasar fenomenologi. Sebagai sebuah ilmu filsafat, fenomenologi memiliki konsep dasar yang perlu kita pahami. Antara lain, yang pertama ada fenomena. Fenomena merupakan sebuah objek yang menampakkan diri dalam kesadaran manusia. Manusia memerlukan kesadaran untuk melihat fenomena yang ada di depannya. Objek yang dimaksud bukanlah suatu benda, melainkan pemahaman akan aktivitas manusia yang memunculkan sebuah fenomena. Yang kedua adalah avosi. Konsep ini dikembangkan oleh Husserl terkait dengan upaya mengurangi atau menunda penilaian untuk memunculkan pengetahuan yang masih diragukannya.
Yang ketiga ada konstitusi. Konstitusi adalah sebuah proses tampaknya fenomena dalam kesadaran kita. Proses ini semacam konstruksi dalam kesadaran manusia. Ketika kita melihat benda yang tampak di mata kita, yang hanya sebagian, ia tampak dari mana kita melihatnya. Namun kesadaran kita melakukan konstitusi adalah hal yang dilihat dari sudut pandang subjek, memaknakan dunia dan alam semesta yang dialami. Baik, izin melanjutkan. Dalam fenomenologi terdapat beberapa prinsip dasar fenomenologi. Yang pertama yaitu pengetahuan ditemukan secara langsung dalam pengalaman sadar kita mengetahui dunia ketika kita berhubungan dengan pengalaman itu sendiri, yaitu kita terjun langsung dalam pengalaman itu mengalami pengalaman itu sendiri. Yang selanjutnya, makna benda adalah kekuatan benda dalam kehidupan seseorang, yaitu cara pandang kita terhadap sesuatu. Yang selanjutnya adalah bahasa. Bahasa adalah pembawa makna. Memahami dunia melalui bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengekspresikan dunia itu. Baik, yang selanjutnya adalah perbedaan teori fenomenologi Edmund Husserl dengan Albert Scott. Perbedaan pemikiran Scott dan Husserl, cara berpikir Husserl sangat mempengaruhi Scott. Namun tidak semata-mata semua konsep dari Husserl yang ia ambil, ada beberapa yang ia tinggalkan seperti abstraksi radikal, pikiran yang murni, atau hukum-hukum abstrak tentang kesadaran. Sementara yang ia terima dari Husserl diantaranya adalah sikap alamiah, kehidupan sehari-hari. Artinya seseorang harus menghayati setiap kehidupan yang ia jalani tanpa dipengaruhi oleh kehidupan luar orang tersebut. Individu tersebut pun harus hidup sesuai pengalaman subjektifnya sendiri, bukan dari pengalaman orang lain. Jadi itulah perbedaan teori fenomenologi Edmund dengan Albert Scott. Baik, kesimpulan dari materi kami yaitu sejak pemikiran ini tersebar luas, fenomena menjadi titik awal pembahasan. Secara etimologis, fenomenologi berasal dari kata fenomena yang berarti realitas berwujud dan logos yang berarti ilmu. Konsep dasar fenomenologi sebagai sebuah filsafat fenomenologi memiliki konsekuensi mendasar yang harus dipahami. Fenomena, objek terwujud dalam kesadaran manusia. Fenomena yang muncul merupakan cerminan dari realitas yang tidak terisolasi karena memiliki makna yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Fenomenologi menggali fenomena untuk menemukan makna atau esensi terdalam dari fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, fenomenologi adalah ilmu tentang fenomena sebagai lawan dari apa yang telah menjadi atau disiplin ilmu, atau ilmu yang menjelaskan dan mengklasifikasikan fenomena, atau studi tentang fenomena. Teori fenomenologi ada dua arah utama pemikiran fenomenologis, yaitu fenomenologi transendental yang dijelaskan dalam karya Edmund Husserl dan fenomenologi sosial yang dijelaskan oleh Albert Scott. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.